Pengertian globalisasi. Globalisasi adalah suatu integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia. Faktor penghambat globalisasi. Yang pertama, ketergantungan pada pemerintah. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Yang ketiga, sikap masyarakat yang tradisional. Yang keempat, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Yang kelima, adanya prasangka buruk terhadap hal-hal baru. Yang keenam, adat atau kebiasaan. Yang ketujuh, sikap apatis dan tertutup. Adapun juga faktor pendorong globalisasi eksternal dan internal. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, kesepakatan internasional tentang pasar bebas. Yang ketiga, keberhasilan perjuangan pro-demokrasi atau politik dunia. Yang keempat, meningkatkan fungsi peran dan lembaga-lembaga internasional. Yang kelima, perkembangan HAM di negara-negara belahan dunia. Yang keenam, kemudahan dalam migrasi. Adapun juga faktor dari internal. Yang pertama, ketergantungan sebuah negara terhadap negara lain. Yang kedua, kebebasan pers atau media. Yang ketiga, berkembangnya transparansi dan demokrasi pemerintah. Dan keempat, berkembangnya cara berpikir dan semakin majunya pendidikan masyarakat. Selain membahas pengertian dan faktor-faktor dari globalisasi, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri dari globalisasi. Ciri-ciri dari globalisasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, perubahan kemajuan dan perkembangan teknologi di segala aspek. Adanya kemajuan teknologi pada saat ini mampu membuat kita menjadi lebih efisien. Adanya ojek online juga merupakan salah satu tanda globalisasi yang ada di Indonesia. Yang kedua, pasar dan produksi ekonomi negara yang saling bergantung. Contohnya, adanya produk make up yang cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia, apalagi kalangan anak muda zaman sekarang. Yang ketiga, meningkatnya masalah bersama. Contohnya, seperti kerusakan lingkungan alam berupa pencemaran limbah industri pada laut, pemanasan global yang mempunyai dampak buruk bagi seluruh kehidupan makhluk di bumi ini. Dan yang terakhir, adanya aktivitas interaksi dan pertukaran budaya tanpa disadari. Contohnya, dengan adanya pertukaran pelajar akan membuat kita saling mengerti dan saling memahami budaya negara yang satu dengan budaya negara yang lainnya. Setelah menjelaskan ciri-ciri, ternyata ada contoh dari globalisasi. Apa aja sih contoh dari globalisasi? Pertama, ada bidang ekonomi, yaitu adanya kegiatan ekspor dan impor, seperti peningkatan devisa dan hubungan semakin baik, membuat kegiatan ekspor dan impor memegang peran penting di bidang ekonomi suatu negara. Yang kedua, di bidang sosial, adanya masyarakat tidak lagi homogen. Di sini masyarakat di wilayah tertentu tidak lagi didomisili oleh suatu suku tertentu karena sudah bercampur dan tidak ada lagi yang namanya diskriminasi. Yang ketiga, di bidang kebudayaan, adanya pertukaran budaya antar negara. Selain kita bisa bertukar budaya antar negara, ternyata terdapat dampak negatifnya seperti melunturnya kebudayaan lokal dan digantikan oleh kebudayaan asing. Yang keempat, di bidang politik, yaitu adanya organisasi internasional seperti PBB, ASEAN, WTO, dan organisasi lainnya yang dapat menimbulkan kerjasama internasional untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Dampak positif dari globalisasi ada 3. Yang pertama, mudah mendapatkan barang-barang impor dari luar negeri dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, bertambahnya jenis lapangan pekerjaan akibat adanya investasi asing dari luar negeri. Yang ketiga, terbentuknya kesempatan bekerja di luar negeri. Dan dampak negatifnya adalah yang pertama, pasar-pasar nasional akan dikuasai dengan barang-barang impor. Yang kedua, masuknya banyak tenaga kerja asing yang mendominasi tenaga kerja lokal. Yang ketiga, matinya usaha-usaha lokal karena penjualannya barang dari luar negeri.